Satu sakramen yang saya selalu senang berbicara adalah perkawinan. Pertama, karena saya tidak kawin. Dulu saya berpikir orang yang tidak kawin itu hebat. Suster itu hebat, pastor itu hebat. Setelah saya kuliah di Filipina tentang hidup berkeluarga, yang hebat itu orang yang menikah. Tepuk tangan. Gereja mengajarkan apa tentang hidup perkawinan? Jadi hidup perkawinan itu panggilan. Artinya tidak setiap orang bisa menikah, mampu menikah. Tadi saya katakan bahwa dulu saya berpikir orang yang tidak menikah itu hebat. Setelah saya belajar, saya mengatakan orang yang menikah itu hebat. Bertahun-tahun harus dengan pasangan yang sama. Edanra. Blenger. Tapi bagaimana justru Bapak Ibu, saya waktu berpikir, misalnya saya harus hidup bersama dengan dia 50 tahun. 50 tahun dengan orang yang sama. Kalau kita nggak punya pekerjaan, saling lihatin satu sama lain. Malah padu nantinya. Gitu ya. Maka kita harus bisa merawat cinta, mengungkapkan kasih. Dan supaya kita bisa merawat cinta dan mengungkapkan kasih, kita harus mengerti bahwa tadi, hidup perkawinan panggilan. Jadi kalau panggilan, Anda dipanggil oleh Allah untuk hidup bersama dengan Dia. Saya selalu berkata dalam seminar-seminar saya memberkati perkawinan sudah banyak kali. Romo juga sama nggih. Tetapi saya diberkati belum pernah. Dan seringkali saya menemukan waktu pemberkatan, laki-lakinya ganteng, gagah, perempuannya, ya Tuhanku Yesus. Saya aja nggak cinta. Saya aja nggak tertarik. Lalu saya tanya laki-lakinya, betul kamu mau menikah dengan dia? Betul Romo. Nggak salah, nggak Romo. Apa bagusnya? Dia mengatakan, Romo tidak melihat yang saya lihat Romo. Itu Tuhan menanamkan. Tuhan menanamkan. Rasa kagum, rasa sayang sejak awal. Hanya sayangnya lama-lama perkawinan kekaguman itu hilang. Betul. Apalagi ibu-ibu tolong. Supaya Anda sayang dengan suami Anda, tolong malam ini lakukan apa yang saya katakan. Coba bangun jam 1:30. Lihat suami Anda tidur. Lucu sekali. Betul. Kayak bayi tidur. Bayi raksasa. Oh. Betul. Anda langsung nelongso tuh ya Tuhan. Inikah titipanmu Tuhan. Dulu Pak saya tergila-gila sama kamu. Saiki kowe gilani koyo ngene. Bagaimanapun sejengkelnya wanita kalau melihat suaminya seperti itu, akan luluh hatinya. Kenapa? Karena panggilan. Karena Allah menanamkan kasih di dalam hati Anda. Maka saya selalu mengatakan, coba Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ini pertanyaan yang selalu saya senang sekali nanyain. Ibu-ibu. Terima kasih. Tanya saya, lebih sedih mana? Kehilangan suami atau kehilangan orang tua Anda? Saya ulangi lagi. Ibu-ibu, mana yang ibu-ibu? Ibu-ibu, lebih sedih mana dalam hati? Lebih kehilangan pasangan hidup atau orang tua? Hah? Jangan jawab dua-duanya.
Satu aja. Ya Tuhanku Yesus, saya baru sekali ini seminar mangkel koyo ngene. Bu, tolonglah, jujurlah. Jangan malu untuk jujur. Lebih sedih kehilangan siapa? Pasangan hidup atau orang tua kita meninggal? Pasangan hidup, betul, pasangan hidup. Padahal pasangan hidup itu dulu bukan siapa-siapa, betul atau tidak? Tapi dia skalanya seperti sebuah lagunya, seperti sebuah lagu toh. Kaulah segalanya bagiku, kaulah pujaan hati ini, tak mungkin ku melupakanmu, tiada yang dapat. Nah itu lihat, itu. Tapi sekarang bapak-bapak, saya tanya. Bapak-bapak biasanya jawabannya rada aneh sedikit. Bapak-bapak, lebih berat mana? Kehilangan istri pertama apa kedua? Syukur pada Allah, para bapak ini tidak ada yang menjawab satupun. Artinya bapak-bapak ini memang setia pada istrinya. Karena istrinya ada di sebelahnya. Mau disodok. Betul. Jadi perkawinan, sungguh kemarin saya baru pulang dari Bandung ke Bandung karena dipanggil. Ada seseorang umat yang dekat dengan saya meninggal suaminya. Ibunya itu kuat sekali, wah kuat hebat sekali. Tapi pada saat suaminya kita dorong ke tempat kremasi, ibu itu langsung wah teriak menangis sekali. Tidak tahan. Bahwa orang yang sudah sekian tahun hidup bersama dia sekarang tidak ada. Maka bapaknya ini saya dampingi penyakit kanker 4 tahun. Dan terus drop terus. Sampai akhirnya meninggal. Saya ditelepon ke Medan. Ibu itu berkata, Romo, suami sudah meninggal. Saya tidak, Bu, syukur ya, bapak tidak sakit lagi. Apa kata ibu itu? Romo, saya sedih karena saya sekarang sendirian. Lihat. Betapa menyedihkan. Bertahun-tahun harus tidur bersama, tiba-tiba Anda harus sendirian. Apa enggak aneh? Saya pernah tidur berdua. Aneh saya. Saya jalan-jalan dengan OMK. Ceritanya supaya jelas, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diduga oleh umat sini kan. Suka menduga-duga. Dengan OMK. Lalu kita pesan hotel sedikit sekali. Saya akhirnya berempat. Lalu yang 2 di sana, 2 satu ranjang dengan saya. Tapi kita pinggir. Tiba-tiba tengah-tengah dia itu balik mungkin. Lalu kaki saya itu kesentuh dia. Langsung saya kata, siapa itu? Katanya. Saya enggak pernah disentuh orang selama tidur gitu ya. Kaget saya. Tapi sekarang Anda, kalau sudah begitu lama berdua selalu bersama, tiba-tiba kehilangan. Lihat, betapa sakitnya, betapa pedihnya. Maka dalam seminar saya selalu mengajak Bapak Ibu, tolong bicara berdua. Coba diskusi, siapa duluan dipanggil Tuhan? Betul. Loh, bukan menakuti, bukan. Tidak tahu. Kita harus siap-siap. Jangan sampai kematian tiba-tiba. Kita harus siap-siap. Dan memang para istri selalu kalau disuruh ngomong kayak gitu, menangis. Dan dia mengatakan, Pah, aduh nggak kuat kalau kamu duluan. Enggak, saya duluan aja. Saya duluan, saya nggak akan kuat kehilangan kamu. Dan suami selalu berkata, iya silakan. Jadi panggilan hidup itu berarti apa? Kehendak Allah ada di situ. Maka di dalam Kejadian dituliskan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan. Bahkan kutipan berikutnya diambil dari kitab Kejadian yang sama, berkali-kali ditulis oleh Matius, Markus, Efesus. Dikatakan apa? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya,
bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Maka mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu. Kepada siapa Anda berani terbuka kalau bukan pada pasangan Anda? Betul atau tidak? Betul. Wanita kan berani terbuka kepada suami. Dan suami akan menerima walaupun bentuknya sudah tidak jelas lagi. Makanya suaminya agak merem sedikit. Kenapa Pak merem? Agak saya rekayasa sedikit Bu gitu. Suster jangan tertawa. Masa suster tahu? Sudah nasib kita sama. Saudaraku, jadi kalau dikatakan di dalam perjanjian lama, penolong yang sepadan, maka Bapak Fransiskus dalam ensiklik Amoris Laetitia berkata apa? Komentar atas kisah penciptaan, beliau berkata, kita melihat laki-laki yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya, yang mampu mengusir kesendiriannya yang menggelisahkan. Jadi memang di saat ada pasangan, hidup Anda tidak kosong lagi, ada yang mengisi. Maka sama, di saat pasangan hilang, dipanggil Tuhan, ada sebuah kekosongan. Di situ harus diisi. Oleh siapa kalau bukan oleh Tuhan? Maka Bapak Paus melihat di sini bahwa kekosongan dalam hati manusia hanya bisa diisi oleh penolong yang sepadan dan tidak dapat ditenangkan oleh kedekatan dengan binatang-binatang dan seluruh ciptaan. Jadi Bapak Ibu tolong, walaupun Anda memelihara anjing, anjing banyak diajak ngomong, banyak diciumin, tolong pasangan Anda yang banyak diajak ngomong dan diciumin. Anjing aja, Blacky, 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 sampai dijilat-jilat sama anjingnya. Anjingnya boleh sekamar, boleh setidur, suaminya cuma gini aja. Mah, saya jadi anjing kamu aja. Saya ingat seorang suami kurang ajar sekali. Waktu dia berkata, Pastor, saya punya pengalaman dengan anjing saya, lucu sekali Pastor. Kenapa? Ya waktu kita nikah pertama kali Pastor dengan istri. Saya pulang kerja, itu saya pulang, istri saya langsung menyambut saya. Dengan sukacita Pastor. Anjing saya menggonggong-gonggong Pastor. 5 tahun berlalu terbalik Pastor. Saya pulang, anjing itu menjilat-jilat saya, menyambut saya, istri saya. Bapak Ibu tidak pernah boleh hobi mengalahkan relasi. Boleh punya hobi? Boleh. Saya pun pastor punya hobi. Saya naik motor hobi saya. Saya keliling Sumatera naik motor. Ke Bali sudah beberapa kali naik motor sendirian. Tetapi tugas utama saya imam. Saya pastor. Most of the time I am priest. Sometimes I am echo. Jadi most of the time you are a husband for your wife. And you are a father for your children. Sometimes you can be yourself. Sometimes. Jangan dibalik. Kalau dibalik, akhirnya apa? Kita tidak punya perhatian lagi pada pasangan dan pada anak-anak kita. Hobi itu membuat cerah energi. Di-charge lagi dengan hobi. Boleh di-charge lagi. Tapi setelah dapat charge, udah tinggalkan. Kembali ke tanggung jawab yang harus saya lakukan. Saya kalau di rumah retret sudah capek, jengkel dengan anak-anak, saya tidak boleh marah dengan anak-anak. Saya naik sepeda ke gunung, loncat, jatuh, ketawa. Pulang, sudah segar lagi saya. Saya bisa beri retret lagi dengan sukacita. Itu.
Jadi di situ diperhatikan bahwa di dalam kehidupan tidak pernah ada apapun yang bisa menggantikan penolong yang sepadan ini selain pasangan Anda. Itu komentar Bapak Paus.